Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para hadirin pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat berupa iman, nikmat berupa kesehatan, dan juga nikmat berupa kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam kajian kita, kajian hadis yang membahas kitab Al-Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab ini merupakan kitab hadis yang berisi 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan kita yang lalu, kita sudah membahas mengenai muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi pada kitab ini atau kitab Arba'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis pertama, hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, anna Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya karena apa yang dia niatkan hijrah kepadanya. Rawi Imam Muhaddisain, diriwayatkan oleh dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Barzibah al-Bukhari, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzibah al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, atau yang kita kenal dengan Imam Muslim. Fi sahihaihuma, dalam kedua kitab sahih mereka, allazaini huma as-sahihul kitab al-musannaf, yang keduanya merupakan kitab paling sahih yang pernah ditulis. Baik. Itu hadis kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, salah seorang sahabat yang merupakan khulafaur rasyidin, dan juga yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW, ya, dijamin masuk surga.
merupakan orang pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin, khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kisah beliau sangat-sangat terkenal. Ya, mulai dari kisah masuknya beliau ke dalam Islam, ya. Bahkan sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, anak beliau, bahwa kami tidak merasakan izzah, kami tidak merasakan kemuliaan ketika memeluk Islam sampai Umar bin Khattab memeluk Islam. Ya. Dan beliau juga diriwayatkan atau dikatakan bahwasanya banyak ayat yang turun yang membenarkan ucapan Umar bin Khattab. Di antaranya ayat mengenai bolehnya sholat di makam Ibrahim, turunnya pelarangan khamar, dan juga kewajiban untuk berhijab, dan juga yang terkenal yaitu usulan beliau radhiyallahu anhu untuk tidak menawan atau tidak membiarkan hidup para tawanan perang Badar. Namun usulan yang diambil oleh Rasulullah SAW yaitu membiarkan hidup para tawanan Badar. Dan keesokan harinya setelah musyawarah dengan para sahabat, lalu turunlah ayat yang membenarkan ucapan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah, ya, akibat tikaman salah seorang Persia, yaitu Abu Lu'lu'ah, ya, sehingga beliau dikategorikan syahid, ya, dan ucapan terkenal beliau ketika itu adalah beliau bersyukur karena yang membunuh beliau bukanlah seorang muslim. Dan ini juga merupakan bukti kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat. Sahabat yang bersama beliau waktu itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman. Saat itu Gunung Uhud berguncang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenanglah wahai Uhud, di atasmu ini ada seorang Nabi, Siddiq, seorang Siddiq, yaitu Abu Bakar, dan syahidani, dan dua orang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ya, sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan wafat karena dibunuh oleh salah seorang Khawarij ketika beliau sedang membaca Al-Quran di kediaman beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis kita ini merupakan hadis yang sangat masyhur, dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, disahihkan oleh dua imam hadis dan merupakan hadis yang disepakati juga kesahihannya oleh banyak ulama. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan kaidah penting yang mendasari banyak kaidah dalam Islam, dalam syariat. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwasanya beliau berdua mengatakan hadis tentang amal ini mengandung sepertiga ilmu. Imam Al-Baihaqi mengatakan perkataan beliau berdua disebabkan karena perbuatan manusia itu terdiri atas tiga, yaitu dari hatinya, dari lisannya,
dan juga anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu dari 3 bagian tersebut. Kemudian Abdurrahman bin Al-Mahdi mengatakan, sudah selayaknya bagi setiap orang yang hendak menuliskan sebuah kitab atau sebuah karya tulis agar memulainya dengan hadis ini sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya. Kita ketahui bersama, menuntut ilmu adalah perbuatan atau amalan yang sangat-sangat mulia. Maka sebagaimana yang diperingatkan dalam hadis kita tadi, pentingnya untuk meluruskan niat, karena amalan yang begitu besar ini, amalan menuntut ilmu ini, jangan sampai bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena niatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para salaf, bahwasanya sebuah amalan yang begitu besar di pandangan manusia akan dinilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Begitu juga dengan amalan yang remeh, yang dipandang kecil oleh manusia, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Kemudian diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i, dalam hadis ini terkandung 70 bab dari ilmu fikih. Dan juga sebagian ulama mengatakan hadis ini merupakan sepertiga Islam. Ada juga yang mengatakan seperempatnya, ada juga yang mengatakan seperlimanya. Baik. Hadis kita ini, jika ditinjau dari sisi sanadnya, merupakan hadis ahad, hadis ahad. Namun menjadi mutawatir di akhir-akhirnya. Hal ini disebabkan karena yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini dari tabi'in hanya Alqamah bin Abi Waqqas. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah bin Abi Waqqas ini hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian setelah dari Yahya bin Sa'id, barulah hadis ini masyhur diriwayatkan, bahkan dikatakan lebih dari 200 orang yang meriwayatkannya, yang kebanyakan mereka adalah para imam ulama. Jadi ini merupakan salah satu hadis ahad. Baik. Kata innama bermakna pembatasan. Pembatasan yang menetapkan apa yang disebut setelahnya dan mengingkari apa yang selain dari yang disebutkan. Kata innama terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak, dan terkadang dimaksud sebagai pengecualian yang terbatas. Hal itu hanya dipahami berdasarkan qarinah atau keterangan yang menyertainya. Contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama anta munziru wa likulli qaumin had. Di sini ada kata innama yang bermakna sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kalau melihat dari ayat ini, dan ayat ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekilas tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah mungzir, sebagai pemberi peringatan. Padahal banyak tugas beliau yang lainnya,
dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya tugas beliau yaitu memberi kabar gembira, ya, dan juga memberi peringatan, ya, bahkan kadang ada yang berdampingan, dan juga untuk mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran, menyucikan jiwa kaum muslimin, yang waktu itu adalah para sahabat, dengan membacakan Al-Quran kepada mereka, dan lain-lain. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Ya. Sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Ya. Kalau ditinjau dari hakikat dunia, ya memang, ya, dunia itu memang sifatnya seperti itu, ya, hanya sebagai tempat untuk bersenang-senang dan tempat untuk bermain. Namun dunia ternyata juga bisa sebagai ladang amal, ya, ladang untuk berbuat kebaikan. Maka di sini disebutkan kata innama hanya sebagai, ya, pembatasannya, ya, dan juga bisa dipahami dari keterangan yang menyertainya atau qarinah yang menyertainya. Sehingga kalau ada kata innama, hendaklah diperhatikan dengan baik, ya, konteks kalimatnya. Apakah ini bermakna sebagai pembatasan dalam hal-hal yang khusus, ya, atau dalam hal pembatasan dalam hal-hal yang umum, atau pembatasan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya atau hanya saja amalan itu bergantung pada niatnya. Maksud dari amalan di sini adalah amalan syar'i. Ya. Amalan ini sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Imam Al-Baihaqi, terdiri dari 3, yaitu amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan perbuatan. Amalan hati adalah semua amalan yang ada di hati. Contohnya sangat banyak, seperti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Ya, itu amalan hati. Dan juga ada amalan yang amalan hati, ya, perbuatan yang dilakukan oleh hati, namun juga bisa membakar atau menghancurkan amalan-amalan kita yang lainnya, menghancurkan pahala kita. Contohnya sombong, ya, riya, sum'ah, iri, dengki, hasad, maupun yang lainnya. Terkait riya dan sum'ah nanti akan kita jelaskan juga insyaallah. Kemudian juga amalan lisan. Yang amalan lisan, ya, yang paling kita kenal itu adalah berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya itu saja, kalimat-kalimat yang baik, ya, ucapan untuk mengajak kebaikan, ya, berkata-kata yang baik kepada orang lain, itu juga merupakan amalan lisan. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya amalan lisan ini adalah amalan yang paling banyak, ya, dari anggota tubuh, kecuali 2 saja, yaitu mata dan telinga. Ya, mata dan telinga. Ya, kalau kita bandingkan apa yang dilakukan oleh mata, ya, dan telinga dibandingkan dengan yang dilakukan oleh lisan, ya, itu sangat banyak. Terkadang seseorang bisa menahan lisan mereka, namun tidak bisa menahan, ya, pandangan mata maupun pendengarannya. Ya. Ya, itu juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengenai mengapa lisan ini itu pelindungnya ada 2, ada gigi dan bibir. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Zadul Ma'ad. Ya, ini merupakan bentuk perlindungan terhadap lisan. Namun mata kita, pendengaran kita apalagi, ya,
mata pelindungnya hanya satu, kelompok mata kita, ya, telinga ya terbuka lebar, ya, maka hendaknya kita berhati-hati dengan anggota badan kita ini. Dan juga amalan anggota badan yang dimaksud adalah amalan tangan dan kaki. Ya. Kemudian terakhir sebelum kita tangguhkan penjelasan kita karena khawatir videonya akan panjang, ya, yaitu sabda Nabi SAW tadi, innamal a'malu binniyat, adalah amalan syar'i, sehingga suatu amalan ya tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai amalan soleh jika tidak ada niat dalam pelaksanaannya. Kita sholat, kita berzakat, kita puasa, kita haji, namun kalau kita tidak berniat untuk melakukan hal itu sebagai ibadah, maka ya tidak terhitung sebagai amalan soleh. Ibnu Daqiqil Aid menyebutkan dalam kitab beliau mengenai Syarah Arba'in An-Nawawi, adapun menghilangkan najis itu tidak diperlukan niat, ya, karena dianggap meninggalkan sesuatu, ya, yaitu menghilangkan najis, meninggalkan najis. Sehingga kalau kita membersihkan najis itu tidak perlu niat, tidak perlu berniat. Dan di sini disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid, sejumlah ulama menyatakan bahwa wudu dan mandi wajib atau mandi janabah itu tetap sah walau tanpa diamali oleh niat, meskipun yang sebagaimana kita ketahui ya yang afdol, yang rajih wallahu alam adalah tetap diawali dengan niat, karena ya wudu dan mandi janabah itu sendiri merupakan salah satu ibadah, ya, oleh karenanya kita perlu meniatkan ya, ketika hendak melakukan ibadah tersebut, dan juga termasuk juga ibadah lainnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada video kali ini, ya. Ya, hadis kita kali ini memang cukup panjang untuk dijelaskan, ya, namun insyaallah kita akan ringkas sedemikian rupa sehingga penjelasan kita tidak terlalu panjang, dan juga kita bisa merujuk penjelasan kita ini, penjelasan hadis kita ini dalam kitab-kitab para ulama insyaallah. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.